Kalau Injil tidak ada di bumi ini pada abad 14 Hijriah, kenapa Allah menyuruh Bani Israel memberikan hukum berdasarkan Injil? Ketentuan Allah mengenai hukum itu termuat pada surat ke-5 ayat 47. Dan hendaklah menghukum ahli Injil dengan apa-apa yang Allah turunkan di dalamnya. Dan siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, maka itulah orang-orang fasik. Untuk dapat memahami surat 5 ayat 47, orang hendaklah memiliki pengertian luas, baik mengenai tugas Nabi Isa selama hidup di bumi ini, begitupun tentang ajaran hidup yang disampaikannya. Data-data tentang itu dapat dikumpulkan dari berbagai ayat suci Al-Quran yang saling berhubungan, dan juga dari catatan sejarah tentang kehidupan Isa Al-Masih sendiri. Britannica Encyclopedia memberikan keterangan bahwa Orang menyangka Isa Al-Masih hidup di bumi sampai umur 29 atau 30 tahun saja, dan bertugas selama 18 bulan atau tidak lebih dari 3 tahun. karena masa tugas Isa Al-Masih selama di bumi begitu singkat, maka catatan tentang dirinya yang sungguh-sungguh kejadian hampir-hampir tidak ada sama sekali. Dalam hal ini, Arnold Taibi menuliskan dalam bukunya, halaman 483, menerangkan bahwa Hidup dan matinya Yesus berlalu tanpa diketahui waktu itu. Riwayat Muhammad berbeda dengan Yesus, dapat dilihat noktah demi noktah, dan dalam beberapa bagian hampir hari demi hari, penuh dengan tindakan cemerlang dari sejarahnya. dari berbagai ayat Al-Quran, begitupun yang tertulis dalam Bible, ternyata Isa Al-Masih meneruskan ajaran Taurat yang disampaikan Nabi Musa untuk Bani Israel. Memang dapat dibaca pada beberapa lembaran New Testament dalam Bible bahwa Yesus juga memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bersamaan bunyinya dengan apa yang terkandung dalam kitab Musa pada Old Testament. Jadi, Isa Al-Masih dalam menyampaikan ketentuan hukum hanyalah meneruskan ajaran Taurat sebagai pengulangan. Kalau misalnya itulah yang dinamakan Injil, maka isinya sedikit sekali sebagai kitab suci, apalagi kalau dibanding dengan Taurat dan Al-Quran. Begitu singkatnya hingga St. Mark yang dinamakan dengan orang Injil Markus hanya terdiri 23 halaman saja, tercantum dalam The Holy Bible. Selama tinggal di bumi, Yesus tidak mempunyai tempat tinggal sebagaimana nabi, rasul, dan manusia lainnya. Hal ini menandakan bahwa tempat tugasnya bukan di bumi ini, tetapi di planet lain. Sebagai bukti, perhatikan maksud St. Matius 8 ayat 20. Dan Yesus berkata padanya, serigala mempunyai lubang, dan burung di udara mempunyai sarang, tetapi anak manusia ini tidak mempunyai tempat untuk merebahkan kepalanya. Dalam jangka waktu paling lama 3 tahun, Yesus hanya memperlihatkan pertanda-pertanda kenabiannya dengan berbagai keanehan. Sementara itu, dia mengulangi keterangan adanya kerajaan planet lain di mana dia akan bertugas sebagai Adam yang berangkat dari muntaha, kemudian bertugas di bumi. Hal ini dapat diperlihatkan dari maksud keterangan dalam Bible. St. Matius 4 ayat 17. Dari waktu itu, Yesus mulailah berkhotbah dan mengatakan, insaflah, karena kerajaan planet telah di tangan. St. Matius 4 ayat 23. Dan Yesus pergi berkeliling Galiles, mengajar di dalam kelenteng-kelenteng mereka, dan mengutbahkan ayat tentang kerajaan itu, dan menyembuhkan berbagai penyakit menular di antara rakyat. St. Matius 10 ayat 7. Dan kemanapun kamu pergi, khotbahkanlah dengan mengatakan kerajaan planet telah di tangan. Bertugasnya Isa Al-Masih beberapa waktu di bumi hanyalah memperbanyak pertikaian dan aliran pikiran manusia yang kemudian menjadi agama Trinitas, berbagai sekte, sekularisme, dan agama Tauhid. Semua itu berupa tugas berat untuk diselesaikan oleh Nabi terakhir yang menyampaikan Al-Quran. Untuk buktinya, perhatikan maksud Bible. St. Matius 10 ayat 34. Janganlah sangka bahwa aku didatangkan untuk membawa keamanan di bumi. Aku tidak datang membawa keamanan, tetapi pedang. St. Matius 10 ayat 35. Karena aku didatangkan untuk mengatakan pertentangan orang terhadap bapaknya, dan anak terhadap ibunya, dan mantu terhadap mertuanya. St. Matius 14 ayat 16. Dan aku akan mendoa pada Father,
dan Dia pasti memberimu penyelamatan lain, tentunya Muhammad, supaya Dia tinggal bersamamu untuk selamanya. Jika pertanyaan Bible demikian ditinjau dari keterangan Al-Quran, akan terdapatlah persamaan dengan apa yang tercantum dalam ayat suci, surat kedua, ayat 253. Itulah rasul-rasul kami karuniai, setengah mereka di atas setengahnya. Dari mereka itu ada yang Allah bercakap dengannya, dan Dia angkatkan setengah mereka pada derajat-derajat, dan kami datangkan pada Isa anak Maryam keterangan-keterangan, dan kami bantu dia dengan Ruh Suci. Dan kalau Allah menghendaki, tidaklah berbunuhan orang-orang sesudah mereka, setelah apa-apa keterangan yang sampai pada mereka. Akan tetapi mereka berselisih, maka dari mereka itu ada yang beriman, dan dari mereka juga ada yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuhan, akan tetapi Allah melakukan apa yang Dia ingini. Surat 98 ayat 1. Tidaklah orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin itu akan berubah pendirian, hingga datang pada mereka keterangan. Surat 98 ayat 2. Atau seorang rasul dari Allah yang menganalisakan catatan suci. Surat 98 ayat 3. Yang padanya ada ketentuan-ketentuan kukuh. Pernyataan Yesus tentang Kingdom of Heaven memberikan pertanda bahwa Dia bukanlah sebenarnya bertugas di bumi, tetapi di planet lain, di mana Dia berketurunan sebagaimana Adam berketurunan di bumi ini. Keturunan Isa Al-Masih di planet itu tentulah juga disebut Bani Israel, karena Nabi itu sendiri adalah Bani Israel. Hal ini diungkapkan oleh keterangan Bible sendiri. St. Luke 17 ayat 24. Sebagaimana sinar yang memancar dari suatu bagian di bawah planet, bersinar pada bagian lain di bawah planet, begitulah adanya anak manusia ini dalam kehidupannya. St. Matius 13 ayat 24. Kiasan-kiasan lain yang Dia sampaikan pada mereka dengan mengatakan kerajaan planet itu sama dengan seorang yang menabur benih baik di ladang. St. Matius 13 ayat 25. Tetapi sementara orang-orang sedang tidur, musuhnya datang dan menabur lalang di antara gandum itu, dan dia pun pergi. St. Matius 13 ayat 26. Tetapi ketika daun-daun telah bertunas dan menghasilkan buah, kemudian itu muncullah lalang. St. Matius 13 ayat 30. Biarlah keduanya tumbuh bersama hingga musim memotong. Aku akan mengatakan pada pemotong-pemotong, kumpulkanlah semua lalang dulu, dan ikat mereka dalam kumpulan untuk dibakar, tetapi kumpulkanlah gandum di dalam karungku. St. Matius 13 ayat 37. Dia menjawab dan mengatakan pada mereka, Dia yang menabur benih baik, ialah anak manusia ini, Yesus sendiri. St. Matius 13 ayat 38. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak di kerajaan, tetapi lalang itu ialah anak-anak dari orang-orang jahat. St. Matius 13 ayat 39. Musuh yang menaburnya ialah setan. Waktu memotong adalah akhir dunia, dan pemotong-pemotong yaitu para malaikat. St. Matius 13 ayat 40. Sebagaimana lalang dikumpulkan di kerajaan planet dan dibakar dalam api, begitu pula kerajaan pada akhir dari dunia bumi ini. Dari keterangan di atas ini teranglah bahwa Isa Al-Masih setelah diberangkatkan dari bumi akan beranak cucu di planet lain, tentunya pada yang lebih dekat pada surya, sebagaimana dinyatakan Isa Al-Masih sendiri pada surat kedua ayat 38 dan surat ketiga ayat 59. Di planet itu berlaku pula kehidupan seperti di bumi ini. Di sana ada manusia yang baik dan ada pula yang jahat menurut keserakahan setan yang harus dibakar nantinya dalam api neraka. Sesuai dengan keterangan Al-Quran surat ke-42 ayat 29. Dan kalau dibanding keterangan The Bible itu dengan pernyataan yang terkandung di dalam Al-Quran, maka rasanya sangat mirip dengan maksud surat ketiga ayat 36 dan 37. Surat ketiga ayat 59, surat ke-13 ayat 38, dan surat ke-23 ayat 50. Semua rasul sebelum Muhammad dinyatakan berketurunan tanpa kecuali, termasuk Isa Al-Masih sendiri yang sama keadaannya dengan Adam, nenek moyang manusia bumi. Hal ini dinyatakan pada surat ketiga ayat 59 dan surat ke-113 ayat 38.
Pemberangkatan Isa Al-Masih bersama ibunya ke planet lain berlaku dalam satu pemberangkatan, surat 23 ayat 50. Dan karenanya orang tak pernah mengetahui hal-hal yang berlaku pada Maryam sesudah keberangkatan Isa Al-Masih dari bumi. Sekedar perlu dicatatkan keterangan Ensiklopedia Americana, halaman 347. Sesudah kenaikan Yesus, kami masih mendapatinya di kamar yang lebih tinggi bersama apostal-apostal melakukan sembahyang dengan tekun bersama mereka, yaitu sebelum turunnya Roh Suci. Kemudian kami tidak lagi mempunyai keterangan nyata tentang hidup Maryam selanjutnya di dunia ini. Sesudah Isa Al-Masih meninggal dunia di planet lain itu, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran pada beberapa ayat suci ini, dan selama beribu tahun, anak cucunya telah berkembang biak sebagai Bani Israel di sana, seperti keadaan mereka di bumi ini. Berkembanglah ilmu pengetahuan dengan tingkat teknik yang semakin maju. Kini mereka sedang melaksanakan penerbangan antar planet untuk saling menyelidik, menguasai, dan saling memerangi. Hal ini dinyatakan dalam Bible, St. John 12 ayat 32. Dan kalau aku telah diangkatkan dari bumi ini, aku akan menarik semua orang kepadaku antar planet. St. Luke 21 ayat 10. Kemudian dia berkata pada mereka, bangsa akan bangun menentang bangsa, kerajaan suatu planet menentang kerajaan di planet lain. St. Luke 22 ayat 29. Dan aku unjukkan padamu kerajaan di planet lain, sebagaimana my father telah mengunjukkan padaku. Keadaan planet lain bermanusia demikian, begitupun akan berlakunya penerbangan antara planet, juga tercantum dalam beberapa ayat suci ini. Dari semua keterangan dan catatan di atas, ini dapatlah dijawab bahwa Bani Israel diperintah menjalankan hukum yang tercantum dalam Injil yang diturunkan Allah kepada Isa Al-Masih sewaktu dia telah berada di planet lain, di mana dia telah berketurunan sebagai bangsa Bani Israel. Maka ketika berlaku penerbangan antar planet, akan sampailah Injil itu ke permukaan bumi ini sebagai kitab suci yang mengandung ketentuan hukum yang harus dilaksanakan oleh Bani Israel. Ingatlah bahwa ketentuan Al-Quran berlaku sampai ke akhir zaman. Maka dalam hal ini pun termasuk ketentuan Allah yang tercantum pada surat ke-5 ayat 47. Kini jelaslah bahwa abad ke-14 Hijriah, Injil yang asli sesungguhnya belum ada di permukaan bumi ini.